Halo semuanya, selamat datang di channel MS Service. Kali ini saya mau mereview PSU Mini Gen 3 dengan analog yang 300 mA, yang di versi sebelumnya pakai 1 ampere ya. Tapi analog 1 ampere ini bisa diganti juga ya, jadi 3 ampere atau 5 ampere langsung. Untuk yang baru ini saya gunakan 300 mA dan 3 ampere ya. Oke, kita mulai dulu review bagian atasnya. Ini ada 3 buah input, ada 2 Type C. Yang satu ini USB decoy untuk input PSU, ini input DC 12-30 volt. Kalau yang versi sebelumnya lumayan banyak inputnya ya. Ini ada tombol MBR, ini ada ground, ada soket untuk probe AVO juga untuk pengukuran yang lebih detail. Karena ini udah pakai 300 mA, jadi nggak perlu lagi AVO meter untuk pengukuran yang lebih detail. Ini output positif, output negatif analog, output negatif digital. Ini untuk MBR. Ini bisa jadi voltmeter, ada output Type C, inputnya di sini ya untuk charger. Kalau yang bawah USB A, ini USB standar ya 5 volt, modulnya udah di dalam sini. Ini potensio udah pakai multiturn. Di samping kanan ini saklar on off on untuk voltmeter. Ini untuk skala analog 300 mA atau 3 ampere ya. Untuk input Type C yang USB decoy itu untuk PSU ya. Jadi kalau bisa gunakan charger yang fast charging, wattnya semakin besar makin bagus. Tapi yang saya coba cuma quick charging sama power delivery aja ya, dan ini sampai 20 volt 5 ampere. Tapi kalau chargernya dari kayak Oppo, Realme yang Superfook itu saya belum pernah nyoba ya, bisa apa enggak dipakai USB decoy kayak gini. Kali ini kan bisa sampai 20 volt ya, jadi bukan step up ya ini ya. Jadi modul decoy itu untuk men-trigger kemampuan maksimal dari chargernya. Sebenarnya bisa milih sih, ada 20 volt, 12 volt. Karena saya pakai yang 20 volt, kalau misalnya chargernya maksimal 12 ya keluarnya 12 volt. Ini kalau pakai power delivery, ini keluar 20 volt juga. Kalau pakainya charger 5 volt standar ya keluarnya 5 volt ya. Kita coba, ini charger dari Oppo. Nah ini 5,2 volt ya. Dan untuk Type C yang satunya itu untuk ngecek charger ya. Charger yang Type C power delivery juga sudah support. Jadi untuk cek laptop juga bisa ya. Kalau untuk melihat tegangan yang Type C tinggal di saklarnya ke bawah. Ini kebaca 0 volt karena pakai charger power delivery. Kalau power delivery nunggu dicolokkan ke perangkat yang support ya. Nah, ini charger biasa 5 volt. Kalau untuk input DC ini bebas ya, yang penting DC. Nanti saya kasih konektor kayak gini. Ini udah ada tulisan plus minusnya. Kalau kebalik pun udah aman ya, saya kasih dioda di dalamnya. Ini juga bisa pakai adaptor laptop ataupun adaptor 12 volt yang banyak di pasaran ya. Saran saya gunakan yang 3 ampere ya minimal. Nah ini kalau pakai 12 volt ini maksimal jadi 11,6 ya. Pakai aki bisa, powerbank bisa, apalagi powerbank yang support power delivery ya. Jadi inputnya pakai yang di sini, jadi bisa maksimal. Oke, saya tes dulu untuk USB-nya. Oke, saya buat ngecas tablet. Nah ini Mi Turbo ya, ada indikator persentasenya. Jadi kelebihannya kalau pakai yang ini, teman-teman bisa ngecek juga charger dari usernya. Kadang kan ada orang yang mau ngecek HP-nya katanya nggak bisa dicas, tapi pakai smart USB yang ada di counter ternyata ngecas. Yaitu suruh bawa aja chargernya, dicek pakai alat ini langsung bisa ya. Kedetek chargernya masih normal apa enggak, apa kabelnya, apa HP-nya, kan bisa dilihat dari sini. Oke, sekarang kita coba yang USB A. Ini pakai modul step down 5 ampere juga, saya setting 5,2 volt. Ini meskipun saya pakai step down yang 5 ampere, tetap outputnya jadi 5 volt 2 ampere ya. Karena protokolnya pakai charger lama, USB-nya disambung. Untuk analisa kerusakan HP mati total juga cukup penting ya untuk 5 volt ini. Dan untuk paket penjualan di versi ini dapat kabel kayak gini. Ini untuk voltmeter ya, untuk MBR juga tembak tegangan bisa pakai ini. Jadi kalau mengecek tegangan di mesin atau ngecek baterai ini gampang ya kalau pakai jarum kayak gini. Atau bisa pakai probe AVO juga bisa, taruh sini ya. Karena kebetulan ukuran soket banana itu mirip ya dengan konektor di AVO meter.
atau pakai capit dua-duanya untuk ngecharger baterai. Nanti juga dapat kayak gini ya, kabel capit juga. Jadi misalnya ada baterai yang drop, tinggal kita cas saja pakai PSU, sambungkan positif dan negatifnya. Nah, ini tegangannya sudah terbaca 4 volt ya, berarti ini enggak drop. Voltmeter ini di tengah, kalau jadi PSU ke atas ya. Kalau mau jadi PSU, saklar ke atas. Nah, tegangan ditambah baru arusnya mengalir ya ke baterai. Kalau saklar di tengah ini jadi voltmeter, dan kalau saklarnya ke bawah membaca yang USB-C tadi ya. Tapi kalau arusnya besar saya sarankan pakai yang kiri, karena yang kanan itu melewati saklar ya arusnya. Walaupun di saklarnya sendiri ada tulisan 6 ampere, tapi ya sebaiknya pakai yang kiri aja. Nah, keuntungan untuk miliampere ini tentu saja untuk pengukuran arus yang kecil banget ya. Nah, kita coba untuk LED. Oke, udah nyala. Nah, udah naik 1 garis. Dan digital ini jarang banget kebaca di arus kecil. Biasanya kebaca di atas 100 mili baru kebaca kalau digital. Kalau untuk analognya 1 garis ini nilainya 10 miliampere ya untuk yang versi ini. Sekarang kita tes yang lebih berat pakai resistor. Ini protek juga ya, tidak ada LED indikator jadi merah karena ini ampere meternya logam, jadi nggak bisa saya kasih LED ya, nggak ada, karena nggak ada ruang lagi mau ditaruh di mana. Kalau untuk mau dijadikan EBR pakai yang output negatif di sampingnya ya. Untuk positif pakai yang kiri tetap ya, jangan pakai yang kanan. Yang kanan untuk ngecek tegangan aja. Jadi yang ini nggak ada protek tapi ada bunyi kayak gini ya, kalau lebih dari 5 ampere. Ini sampai 6 ampere. Saya pakai step down yang warna merah ya. Kalau teman-teman pakai bracket yang warna biru itu jangan digunakan pakai MBR ya, bisa rusak step downnya karena nggak ada current limiter. 5 ampere ini untuk memutus kabel kecil kayaknya udah bisa, kita coba aja. Dan saya juga udah lama banget nggak pakai MBR yang besar ya. Ya semenjak saya ngerakit yang kecil ini. Sebenarnya kebutuhan utamanya untuk konten aja ya, tapi berhubung banyak yang nanyain harganya ya saya jualan juga. Nah, ini masih bisa ya untuk memutusin kabel kecil. Dan kalau ada yang tanya kenapa harus pakai ampere meter analog dengan skala kecil, sebenarnya nggak harus pakai analog ya, tapi paling bagus itu analog karena respon pengukurannya itu real time dan akurat, tapi kekurangannya skalanya terbatas. Nah, tapi saya modif skalanya bisa diubah-ubah ya. Yang ini bisa jadi 3 ampere. Dan kenapa saya lebih suka satuan miliampere? Ya karena lebih teliti ya untuk pengecekan HP mati total. Dan ini saya ngambil dari channel Teknisi Cungkring. Ya kayaknya teman-teman mungkin nggak tahu lah channel Teknisi Cungkring ya. Bagi yang belum tahu nanti saya kasih link di bawah ya, untuk teman-teman yang mau belajar servis HP lebih dalam lagi. Ini video tentang pembahasan konsumsi arus mesin HP ya. Jadi untuk HP mati total memang konsumsi arusnya itu kecil banget ya. Kalau sebelumnya sebelum saya ngerakit yang 300 mA ini, saya pakainya avometer ya untuk pengukuran miliampere supaya lebih mudah. Dan ini kebetulan banget ada yang nyervis HP mati total dan saya cek ternyata arusnya kecil. Oke, udah connect. Coba pencet on. Nah, naik 1 garis aja ya, 10 mA. Tapi sepertinya ini bukan cuma sekedar naik, tapi ampernya juga getar-getar ya. Dan menurut pengalaman saya, ampere getar-getar itu biasanya konslet. Mungkin di kamera tidak begitu kelihatan ya, karena ngerekamnya di 30 fps. Mungkin kalau 60 atau 120 ini kelihatan banget ya getarnya jarumnya. Dan kenapa kalau konslet malah arusnya kecil? Karena IC-nya protek ya. Dan itu udah pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Dan ini contoh kalau teman-teman pakai yang analog 1 ampere. Apalagi pakai yang 3 ampere ya. 2 ampere atau 3 ampere malah pergerakan jarumnya akan minim banget. Oke, saya pencet on, perhatikan jarum ampernya. Ya, naiknya dikit banget ya. Jadi kalau yang 1 ampere ini, 1 garisnya nilainya 20 mA ya.
Dan setelah saya cari-cari, yang konslet ternyata jalur untuk eMMC tegangan 3 volt. Ini saya suntik tegangan 2,5, ada arus 1 ampere ya. Dan yang panas di bagian IC powernya, di bagian belakang sini. Kalau dipencet on arusnya getar-getar, itu memang patut dicurigai area IC CPU, eMMC, RAM kayak gitu ya. Yang sering kayak gitu. Dan kebetulan di hari yang sama ada lagi yang konslet, tapi konsletnya jalur VBAT ya. Kalau konslet jalur VBAT ini yang paling gampang untuk dikerjakan ya. Untuk mempermudah mencari komponennya konslet bisa pakai rosin. Bagi yang belum punya rosin dispenser bisa pakai solder aja. Tapi pakai solder ini rawan rosinnya netes ya. Dan asapnya juga susah nempel. Rosinnya digunakan juga harus lebih banyak ya. Tapi bisa pakai solder aja kayak gini. Tapi hasilnya juga masih bagus pakai rosin dispenser ya. Kalau untuk tutorial tembak tegangan udah sering ya saya nguploadnya. Ini saya pakai tegangan kecil dulu. Nah ini tegangan kecil aja udah kelihatan yang konslet ya. Ada komponen yang menghitam. Mungkin kalau sempat ngedit ini saya upload ya, saya bahas juga. Kalau mau nyongkel ini juga hati-hati ya pakai solder. Takutnya kalau langsung dicongkel jalurnya malah ikutan keangkat, malah putus jalur. Dan PSU yang saya gunakan ini udah pesanan orang ya, jadi belum sempat di packing udah ngasihin uang duluan. Kalau mau ada yang lebih murah, ini ada ampermeter yang lebih kecil, merek sama tapi cuma beda ukuran aja, beda dimensi. Ini aja saya mau pakai sendiri ya. Untuk digitalnya saya mau pakai yang 4 digit, kayaknya masih muat di sini. Ini untuk hobi aja sebenarnya, yang digital kayak gini. Ada wattmeternya juga, cuma buat konten sih sebenarnya. Kalau buat kerja ya analog udah cukup. Dan sepertinya untuk digital yang saya jual berikutnya tidak sama ya. Saya nyari yang model yang saya jual seperti yang saya gunakan dulu itu gak ada, udah habis. Saya udah nyoba dibeli di banyak banget toko ya. Saya tanya pakai 2 tripod, ternyata datangnya pakai 1 tripod kayak gini. Kalau yang saya pakai biasanya kayak gini ada 2 tripod, dan build quality-nya juga kayaknya bagus yang atas ya. Jadi kalau ini bisa dikalibrasi tegangan dan arus, kalau ini cuma kalibrasi tegangan aja. Tapi ya semoga aja ada digital yang bagus lagi. Tapi kayaknya yang kanan ini juga untuk pengukuran ampernya juga cukup bagus. Tapi kalau pengukuran ampere kecil ya kurang ya, tetap analog yang juara. Oke, mungkin gitu aja. Oh ya, untuk harganya ini sekitar 250 sampai 400.000 mungkin kalau mau yang MBR 10 ampere. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.